senantiasa membimbing, menuntun dan menjaga keluarga ini agar mereka mampu melewati setiap tantangan, kesulitan dan hambatan dalam hidup, baik hidup rumah tangga atau hidup usaha dan pekerjaan mereka. Bersama dengan keluarga Planet, bukan bisa kita mengucap syukur atas tuntunan dan perjalanan keluarga sepanjang tahun ini. Kita bersyukur atas kesehatan bapak keluarga, anak-anak dan cucu. Juga dalam peran Kristi Kudus ini kita berdoa bersama dengan keluarga Planet mengucap syukur atas rahmat dan perlindungan dan dukungan Tuhan sepanjang 2024 dan memasuki tahun 2025. Semoga keluarga selalu diberkati, diberi kekuatan, anugerah rahmat dan berkat perlindungan bagi keluarga. Bersama dengan keluarga Tuan Sri Aliando mohon istirahat kekal untuk Mama tercinta Kiki Jafar yang tanggal 24 September genap 38 tahun telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga mendoakan kaum keluarga yang sudah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bersama dengan Saudara Mei, saya syukur untuk keselamatan jiwa arwah Bapak Bernardus, Ibu Olivia dan semua kaum keluarga yang sudah meninggal dunia. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan memberikan tempat abadi bagi mereka. Bersama dengan Bapak Donatus Ado, mohon keselamatan jiwa bagi Mama Yuliana Agung, Bapak Suban Clemens, adik Adrianus Nom dan istri tercinta Frida Ado Makibu yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga dalam perayaan Kristi Kudus ini kita berdoa bersama dengan satu keluarga, bersyukur atas segala anugerah rahmat dan berkat, terutama rahmat ulang tahun untuk anak tercinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari, umat beriman yang sangat kami kasihi, Natal telah tiba. Misteri penjerman Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Kristus yang lahir, yang datang membawa kedamaian, pengharapan, dan sukacita bagi kita sekalian. Di tengah-tengah berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup, malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita sebagai Immanuel. Dia menyapa saudara dan saya, Dia menguatkan saudara dan saya, Dia meneguhkan serta memberikan harapan dan kepastian bahwa hidup sejati ialah hidup dalam persekutuan dengan Sang Putra Natal. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bawa setiap pergumulan hidup pribadi kita. Kita bawa setiap harapan dan cita-cita kita. Dan mari kita serahkan dan kita persembahkan kepada Sang Bayi yang menanti saudara dan saya di palungan, yang menanti kehadiran saudara dan saya, agar apapun situasi hidupmu, apapun persoalan yang sementara kita temui, dalam dan berkat kesatuan kita dengan Sang Putra Natal, damai kebahagiaan sejati dicurahkan kepada kita sekalian. Untuk itu mari teman beriman yang terkasih, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita dengan jujur dan terus ikhlas mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita butuh jamahan dan rahmat pengampunan dari Allah Bapa, agar kita yang sementara ada dan hadir bersama dengan Sang Immanuel Allah beserta kita malam ini sungguh-sungguh diberkati dan diampuni akan segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan
mengampuni dosa kita, dan telah menghantar kita ke hidup yang kekal. Beribu-ribu abad
Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Allah yang Maha Agung, kami memuji nama-Mu karena Engkau membuat malam suci dibermandikan cahaya sejati. Sinarilah hati kami dengan cahaya suci-Mu, agar melalui sabda-Mu malam ini kami semakin memahami misteri penjelmaan-Mu di tengah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
telah melihat terang yang besar, terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab Huk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Yaitu Kristus
dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudara terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang terkasih, para suster, bruder, Bapak Ibu, saudara dan saudari, serta seluruh umat sekalian yang sangat kami kasih. Paus Fransiskus dalam surat apostolik Ad Mirabile Signum, yang artinya tanda yang mengagumkan, Paus berkata bahwa cara bertindak Allah seringkali mencengangkan manusia. Mengapa? Nanti video ini kirim pakai Karena tampaknya sebab mustahil bahwa Allah Putra meninggalkan kemuliaannya di surga dan menjadi manusia seperti kita. Menurut Paus Fransiskus, peristiwa Natal juga mengherankan kita, karena kita dapat melihat Allah bertindak seperti yang kita lakukan sehari-hari. Dia tertidur, dia menyusui, dia menangis, dan dia bermain seperti anak-anak sekarang. Kata Paus Fransiskus bahwa Allah itu menentukan kita. Allah itu tidak bisa diprediksi, karena senantiasa melakukan hal-hal yang tak terduga. Dalam refleksi Injil Natal malam ini, saya mengajak umat sekalian kita merenungkan satu hal saja, yakni kata palungan. Dalam Injil tadi, Injil Lukas 21:14, kata palungan disebut 2 kali, yaitu di ayat 7 dan di ayat 11. Kita tahu palungan adalah tempat untuk menyimpan makanan dan minuman bagi hewan ternak di palungan.
ketika Maria dan Yosef membaringkan bayi Yesus di palungan, Maria dan Yosef seolah-olah sedang berkatekese kepada kita semua malam ini, bahwa bayi Yesus yang diletakkan di palungan, dia merupakan sang roti yang turun dari surga dan menjadi makanan bagi kita untuk capai kehidupan yang kekal. Pada saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di Bethlehem, Bethlehem sungguh menjadi rumah penampungan, rumah yang menampung kelahiran sang roti hidup yang turun dari surga. Kata Bethlehem itu artinya rumah roti. Bethlehem. Ketika Tuhan lahir di Bethlehem, maka Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan barang siapa makan roti, dia akan diselamatkan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, katekese Santa Maria dan Santo Yosef ini berpuncak pada Kamis Putih ketika Yesus mengatakan, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Saudara-saudari terkasih, palungan Natal tidak pernah kosong, sebab Yesus selalu ada di sana. Yesus ada di sana untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga kita. Yesus selalu ada di palungan, menanti kehadiran kita untuk menemui dan menjumpai kita. Yesus selalu ada di palungan dan menginginkan agar saudara dan saya kapan saja memberi diri dan waktu untuk datang menemui. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita menayangkan apa yang ditulis dalam Lukas 15 1-35 tentang anak yang hilang. Ketika dia menghadap bapaknya dan meminta harta benda yang menjadi miliknya, dia pergi merantau. Di sana dia jatuh miskin dan terlalu melarang. Tidak ada jalan lain baginya, dan dia menginginkan pergi bekerja di kandang hewan dengan harapan agar dia bisa makan ampas makanan yang diberikan kepada hewan. Tapi apa yang terjadi? Dia sama sekali tidak sedikit pun mendapat sisa-sisa makanan untuk hewan itu. Maka pertanyaan untuk saudara dan saya malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mengapa Allah Putra lebih memilih lahir di kandang hewan? Iman kita yang menjauhkan diri karena kita adalah pendosa. Iman kita yang menjauhkan diri dari sesama yang menderita. Iman kita yang menjauhkan diri dari saudara kita yang lapar dan susah. Malam ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus menggugat iman kita. Karena iman yang lebih seringkali memupuk keakuan rohani ketimbang iman yang mendorong seseorang untuk tampil menjadi abdi dan pelayan bagi orang lain. Malam ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus menggugat iman kita, iman yang tenggelam dalam selebrasi, daripada iman yang menjamin relasi yang intim dengan Tuhan dan sesama dalam hidup sehari-hari. Saudara dan saudari beriman yang terkasih, sampai kapanpun palungan selalu ada di dalam hidup kita. Tetapi palungan di Bethlehem telah
meletakkan kepalanya. Mirip dengan hati kita semua yang seringkali merasa tidak pantas, tidak layak untuk datang menemui dan menjumpai Tuhan karena dosa, kesalahan dan keraguan kita. Malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, peristiwa Natal mengajak kita sekalian, izinkanlah hatimu dipakai oleh Tuhan dan dijadikan sebagai palungan tempat Yesus meletakkan kepala di sana. Malam hari ini saudara dan saya diundang Tuhan, bukalah hatimu dan biarkanlah Tuhan menggunakan hidupmu, hatimu menjadi palungan tempat Dia meletakkan kepalanya. Yesus malam ini mau menjadikan hati kita sebagai sebuah palungan bagi diri sendiri. Saudara-saudara terkasih, Yesus ingin menjadikan hati kita, diri kita, keluarga kita, paroki kita, rukun dan wilayah serta organisasi kita menjadi sebuah palungan di mana Dia datang, hadir dan meletakkan kepalanya. Tuhan mau berbaring di dalam hati kita, saudara-saudara terkasih. Tuhan mau datang, mau menggunakan hati dan diri kita sebagai sebuah palungan. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Dan inilah sukacita Natal bagi kita. Karena meskipun kita lelah, karena meskipun kita kadang gagal dalam hidup, meskipun kita sebagai orang berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Inilah kabar sukacita Natal untuk kita malam ini. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri dan baharu Tuhan kepercayaan. Credo in unum Deum. Domino
Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, malam ini Tuhan menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah kita. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, semua umat masyarakat seturut kehendak. Marilah kita bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita
Ingatlah ya Bunda hati kudus Yesus bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik yang oleh penjelmaan Putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah membawa terang di malam ini, menghalau kegelapan dari dosa saudara dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Semoga berkat-berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara terkasih, pergilah